Shalom para kekasih Tuhan, umat tebusan, biji mata Allah. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan melihat Amsal 16 ayatnya yang keempat. Satu ayat yang menarik untuk direnungkan. Dikatakan demikian, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi kalau saudara melihat ciptaan Tuhan, apa saja itu ada tujuannya, saudara. Entah itu binatang besar kecil, entah itu batu-batu, entah itu pohon-pohon, semuanya ada tujuannya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya, saudara. Nah, yang terpenting adalah kita harus memahami bahwa diri kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan peta Allah, kita ini punya tujuan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalimat berikutnya agak kurang sedap, dikatakan bahkan orang fasik. Jadi orang itu kalau jahat, nggak mau bertobat, jahat terus, itu orang fasik, saudaraku. Dikatakan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi itu nanti punya bagian. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan adalah perancang agung, perencana yang luar biasa. Tuhan tidak bekerja acak-acakan, dia tidak asal-asalan, tapi Tuhan itu teliti dan dia perencana yang luar biasa. Segala sesuatu yang dia buat, dia ciptakan itu punya tujuan. Nah, sekarang saya ingin ngajak saudara merenungkan diri kita sebagai manusia, makhluk Allah yang tertinggi. Kita sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi ini harus mengerti tujuan hidup kita apa. Yang pertama, saudaraku, kita harus tahu bahwa kita itu diciptakan untuk dikasihi oleh Tuhan. Dan dia sudah buktikan bahwa dia sangat mengasihi kita, meskipun kita berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan datang untuk menebus kita. Syaratnya tentunya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan harga penebusannya tidak murah, saudaraku. Kayu salib, kita semua sudah ngerti akan hal itu. Jadi bersyukur bahwa kita diciptakan untuk dikasihinya. Untuk itulah Tuhan datang, Tuhan Yesus datang untuk nebus kita. Kemudian step berikutnya, nah di dalam pelajaran Purpose Driven Life yang ditulis oleh hamba Tuhan Rick Warren, dia memberi satu alat bantu, yaitu pertanyaan. Pertanyaan yang ini lebih penting, saudaraku ya. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita ini, Tuhan ciptakan aku apa untuk dikasih, ya sudah. Kita terima itu dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Tetapi untuk langkah berikutnya yaitu pertanyaan, apakah hidupku ini berarti? Nah, ini penting, saudaraku ya. Ya, itu ada 3 level. Level yang pertama yaitu level bertahan. Level bertahan itu sudah tidak sempat mikir lagi akan makna hidup, arti hidup, tapi sudahlah, pokoknya aku survive, ya hidup, bangun tidur, langsung melakukan tugas-tugas, bekerja, pokoknya aku bertahan. Itu naluri yang memang ada pada semua manusia, bahkan binatang pun punya naluri itu, yaitu naluri bertahan. Naluri bertahan. Normalnya manusia pasti punya naluri bertahan, survive untuk hidup. Tapi apakah hidup ini berarti atau tidak? Nah, itu harus ada level yang berikutnya, yaitu level sukses. Level bertahan, ya pokoknya dia asal bisa hidup gitu aja, saudaraku. Kemudian meningkat ya, kerja meningkat, diberkati Tuhan, sukses. Ya, sukses ini tentunya bermacam-macam ya. Sukses dalam pendidikan, sukses dalam bisnis,
sukses di dalam apa saja. Apa yang dia inginkan, apa yang dia kejar itu tercapai. Makanya itu disebut sukses. Sukses ini pun terbagi menjadi banyak hal. Nah, setelah level sukses, saudaraku, mencapai apa yang dicita-citakan, maka kita harus masuk ke level berikutnya, yaitu level berarti. Hidup ini harus ada artinya. Nah, itu kalau bahasa yang sering kita dengar di mimbar itu, kita ini harus sampai menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati, harus jadi berkat, kan begitu, saudaraku ya. Nah, level berarti itu ada 3 poin. 1, memahami arti tujuan hidup. Nah, itu dapat kita lihat, saudaraku, di dalam Efesus ya. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 itu ayat yang sangat terkenal, saudaraku. Dan saya harap Anda hafal ya dengan ayat ini. Dikatakan Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, jadi saudara dan saya dibuat oleh Allah untuk dikasihinya, ditebusnya, diciptakan dalam Kristus Yesus, yaitu ketika kita merespon akan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan, ya, sediakan. Kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya, bertobat, dan mengikut Dia, maka kita masuk tujuan bahwa kita ini dikasihi, itu sudah tergenapi. Bahwa kita dikasihi. Kemudian poin yang ketiga dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu selalu tersedia di hadapan kita. Nah, ini yang harus kita selesaikan, saudaraku. Apa saja pekerjaan baik, ya, agathos ergon, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah atau Bapa di sorga itu telah menyediakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk anak-anak yang Dia kasihi. Nah, kalau saudara memasuki akan panggilan itu, yaitu mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan, masing-masing beda-beda, saudaraku ya, punya jatah sendiri-sendiri, punya tugas sendiri-sendiri, itu kita masuki, maka kita masuk bahwa kita ini bukan saja dikasihi, kita bukan saja menjadi orang yang berbahagia karena kita diberkati, sukses gitu ya, tapi kita ini tahu arti tujuan hidup, yaitu dengan kita punya makna bagi Tuhan, bagi kerajaan sorga. Karena apa yang telah Tuhan sediakan, pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya, itu kita respon dan kita kerjakan. Saudara bisa memulai dengan hal-hal yang kecil. Ketika Roh Kudus itu, Anda berdoa dan Roh Kudus itu memimpin, maka hal-hal sekecil apapun itu adalah pekerjaan baik yang indah, dan kalau Anda melakukannya, Anda akan berbahagia. Tahu bahwa saya sedang hidup berdasarkan tujuan hidup tersebut, yaitu kita ini buatan Allah, diciptakan ulang, ya, lahir baru di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya, siapkan sebelumnya, dan Dia ingin kita hidup di dalamnya. Sesungguhnya kita diciptakan untuk kekekalan, ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama ini bagus untuk kita ingat lagi, saudaraku ya. 2 Korintus, maaf ini saya bukakan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini sementara, saudara. Nah, di dalam kesementaraan mari kita menemukan tujuan hidup dan kita hidup di dalam tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.